Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Kakak? Boleh, perkenalkan nama saya Suci Wulandari, biasa dipanggil Uce. Saya di sini sebagai sekretaris Bank Sampah. Terus kesibukan sehari-hari bekerja sebagai konsultan. Terus apa lagi itu aja. Langsung masuk ke pertanyaannya, Kak. Eh, Jenis sampah apa saja yang diterima bank sampah? Adakah karakteristik khusus sampah yang dapat diterima di bank sampah? Kalau untuk jenis sampahnya kita sebenarnya sampah anorganik ya. Anorganik spesifiknya anorganik daur ulang. Nah, anorganik daur ulang tuh intinya tuh dia yang punya nilai ekonomis gitu. Jadi kan kalau anorganik aja ada kayak tisu itu kan juga anorganik gitu kan. Terus kresek itu anorganik, tapi dia tidak ada nilai ekonomisnya gitu. Jadi tuh sebenarnya tidak diterima di bank sampah. Jadi anorganik daur ulang yang punya nilai ekonomis. Nah, terus spesifik lagi, jadi sebenarnya kita tuh menerima sampah harusnya udah terpilah dari rumah gitu. Jadi masyarakat itu dituntut lah gitu kan, dipaksa secara tidak langsung untuk pilah sampah dari rumah. Terus mereka bisa bawa ke bank sampah, terus itu nanti jadi tabungan. Sampah-sampahnya itu kayak kertas, terus botol plastik, gelas plastik, terus kardus, kaleng, logam, besi, dan sejenisnya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Apa tujuan dari bank sampah? Tujuan utama? Tujuan utama dari bank sampah. Sebenarnya tujuan utama dari bank sampah itu sebagai wadah edukasi ya buat masyarakat gitu. Supaya mereka bisa mengelola sampahnya sejak dari sumber kalau kita bilang, atau sejak dari rumah. Jadi pasti selalu ada pikiran gitu kan. Pemerintah nyuruh pilah sampah dari rumah gitu, tapi pas diangkut ke mobil sampah digabungin gitu kan. Nah, sebenarnya bank sampah itu jawaban dari pertanyaan masyarakat gitu. Jadi kalau mereka sudah pilah dari rumah, jangan ditaruh di depan gitu, jangan dibuang ke tempat sampahnya. Tapi yang punya nilai ekonomis silahkan dibawa ke bank sampah, sisanya baru biarin aja diangkut sama angkutan sampah kayak gitu. Terus juga sebenarnya selain kita menuntut masyarakat bisa milah dari rumah, kita juga pengen mereka tuh ada masukan sampingan lah gitu kan, dari sampah kan mereka tabung ke sini kan nanti akan diuangkan. Nah, jadi mereka ada pemasukan sampingan selain mungkin bekerja sehari-hari ataupun ibu rumah tangga biasa. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana jadwal kerja atau jam kerja di bank sampah? Jam kerjanya Senin sampai Jumat ya jam 8 sampai jam 4 lah. Tapi karena ini di rumah sendiri juga kan, jadi ya setiap saat juga bisa gitu. Tinggal sesuai perjanjian aja kapan mau kesini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya? Bagaimana pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya? Jadi kalau di bank sampah itu walaupun kita itu kan ada 3R ya. 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, kita tuh termasuk di recycle, tapi kita tuh tidak mengolah secara langsung gitu. Jadi dengan adanya pemilahan dari rumah, terus kita di sini kita bersihkan lagi, kita pilah lagi. Misalnya kayak botol plastik itu kan ada botol sama ada tutup. Nah, itu beda gitu. Jenis plastik tutup sama jenis plastik botol itu beda. Nah, nanti di bank sampah itu akan dipisah lagi. Nah, setelah itu bisa aja bank sampah itu mencacah plastiknya baru dikirim ke pabrik daur ulang. Ataupun untuk jenis-jenis sampah yang tidak punya nilai ekonomis, nah itu bisa dibuat kerajinan daur ulang, kayak yang teman-teman bisa lihat nih di sini kayak gitu kan. Tuh kayak plastik saset kopi gitu kan, itu kan nggak ada laku ya kalau dijual. Nah, itu bisa dijadiin kerajinan daur ulang. Nah, hasil dari kerajinan daur ulang tuh bisa dijual nantinya gitu. Begitu juga sih sebenarnya, kalau ada juga yang dibuat kerajinan daur ulang tapi dia tuh punya nilai ekonomis, contohnya kayak koran. Nah, koran itu kan sebenarnya termasuk jenis kertas yang punya nilai, tapi kalau misalnya mau ditinggikan nilainya kita harus daur ulang dulu gitu. Daur ulangnya karena skalanya masih bank sampah, kita nggak punya alat-alat yang advance, jadi ya dibuat kerajinan daur ulang. Untuk pertanyaan yang terakhir, Kak, manfaat seperti apa yang didapat bank sampah setelah pengelolaan? Manfaat yang kita dapat sebenarnya ini ya, dengan adanya bank sampah itu
kita bisa memberdayakan masyarakat lah gitu. Karena kan kalau amanat undang-undang itu setiap orang itu wajib mengelola sampahnya sendiri gitu. Nah, tapi kalau misalnya seseorang itu tidak bisa mengelola sampahnya sendiri, nah ada nih wadah-wadah tertentu, salah satunya bank sampah yang bisa membantu mereka untuk mengelola sampahnya kayak gitu. Jadi ya kita memberikan manfaat itulah ya. Terus sebenarnya juga kita itu apa ya? Sebagai salah satu wadah ataupun salah satu instrumen kota yang bisa membantu untuk target pencapaian target pengurangan sampah. Jadi kalau di sampah itu ada Jakstranas, kebijakan strategi nasional, ada Jakstrada, kebijakan strategi daerah. Nah, itu ada target pengurangan sampah itu 30%. Jadi sebenarnya diharapkan dari kelompok masyarakat sendiri atau dari lapisan masyarakat itu bisa membantu pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah sebanyak 30%. Sisanya 70% itu biar pemerintah yang mengelola. Oke, ada lagi silakan. Mungkin itu Kak, bank sampah didirikan dari tahun berapa? Dari tahun 2014. Untuk foundernya Kak? Foundernya namanya Pak Santoso. Dari fotonya ya. Oh, itu sertifikatnya ada nama-nama dia sih. Pak Santoso. Tapi direkturnya Pak Parmadi. Dosen Unja juga. Fakultas Ekonomi. Berarti bank sampah Bangkitku ini masih ada atasannya lagi. Atasannya lagi. Ya, bank sampah kan di Jambi banyak. Uh-uh. Terintegrasi semua ya. Seharusnya kan terintegrasi ya, tapi sekarang ini masih belum terintegrasi karena kita tuh bisa mengintegrasikan semua bank sampah itu kalau ada bank sampah induk namanya. Berarti belum ada bank sampah induk di Belum Jambi. ada bank sampah induk. Adapun ya sebenarnya ada bank sampah induk, tapi dia tidak menaungi semua bank sampah kayak gitu. Seharusnya bank sampah induk itu memberikan pemberdayaan, ya mengupgrade lah bank sampah di bawahnya gitu, tapi enggak gitu. Harusnya sih seperti itu. Cuman kalau untuk sebenarnya kan pengawasnya tetap DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kalau ada satu instrumen lagi TPS 3R itu biasanya ada perkumpulannya gitu. Jadi mereka sering diskusi tiap bulan. Tapi kalau bank sampah kayaknya belum ada nih. Itu Kak, untuk jumlah bank sampah yang ada di Jambi berapa Kak, ya? Bank sampah di Jambi itu survei kami ada bank sampah itu TPS 3R, oh ya, bank sampah ada 10. Masa 10 ya? Di seluruh kota Jambi. Iya. Tapi itu yang terdeteksi ya, maksudnya kayak kan bank sampah tuh ada tingkatannya, ada bank sampah induk, ada bank sampah unit, ada bank sampah sektoral. Nah, kalau yang kayak gini tuh bank sampah unit karena dia sebenarnya bisa melayani tingkat kawasan gitu. Tapi ada lagi bank sampah sektoral, itu dia di sekolah-sekolah. Itu banyak pasti. Cuman kan saya nggak tahu berapa jumlahnya gitu. Kayak ada ratusan lah ya. Di Unja ada nggak sih bank sampah? Ada. Ya kan? Mendalam yang belum ada. Di Mendalam nggak? TPS belum ada. Mungkin di desa-desa di dekat kantor kepala desa mungkin. Iya. Di balai desa. Iya. Nah itu lagi Terus untuk ini Kak, pencapaian terbesar dari bank sampah Bangkitku apa? pencapaian terbesarnya apa ya? Pencapaian terbesar mungkin kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lah gitu melalui program CSR mereka. Contohnya kayak Pertamina, Petrocina, nah itu kita pernah kerja sama mereka. Kerjasamanya dalam hal itu tadi kan karena mereka itu punya program CSR, punya dananya gitu kan. Nah jadi kita tuh sebagai implementer dana mereka gitu, implementer program. Setelah kita mengedukasi, terus kita pengadaan infrastrukturnya gitu-gitulah. Capaian terbesar ya mungkin sih. Iya. Kan banyak aspek ya. Banyak Iya. aspek. Iya, mungkin salah satunya lagi yang lain apa ya? Dengan adanya bank sampah dan juga mungkin komitmen dari founder juga pengurus. Nah, mereka tuh dipakai loh gitu, dipakai buat di masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya orang butuh narasumber tentang sampah, nah pasti bakal kontak ke sini kayak gitu. Ya. Iya, edukator lah gitu kan jadi. Gitu.
suka dukanya kak selama ini Suka duka. ya, Suka dukanya bingung juga ya. Jadi sebenarnya ya kalau di bank sampah itu sistem pengelolanya kan kita ada pengelola, ada operator. Nah kalau pengelola itu dia sukarela prinsipnya. Jadi kita tidak dibayar di sini kecuali operator. Kalau operator kan dia yang bekerja, dia yang bakal milahin, dia yang bakal bersihin, dia yang bakal ngepek barang-barangnya gitu. Nah itu dia digaji. Kalau kita pengelola nggak digaji. Ya gitulah. Terus apa lagi ya? Ya kadang masyarakat itu bawa sampah buntelan. Jadi kan kita tuh sebenarnya mengharapkan mereka milah ya dari rumah. Ini buntelan. Ya terkumpul lah semuanya, plastik-plastik yang tidak berguna sebenarnya, tidak bisa dikelola di sini, dihantar ke sana juga. Itu sih kadang suka dukanya. Sukanya apa ya? Ya sukanya yang tadi lah ya, kayak pencapaian-pencapaian, kita dikenal orang kayak gitu. Terus untuk operator di BSB ini ada berapa? Satu orang. Satu orang. Ya sekarang tanya dana operasional dari mana? Enggak terlalu mendalam gitu. Iya. Ya udah kalau nggak bertanya gitu. Itu slogan ya, sampah adalah sahabat kita. Slogan bank sampah bangkitku atau bagaimana? Ya itu kayak kata-kata ya bisa lah dikatakan slogan ya berarti ya. Slogannya ada banyak ya. Kalau yang diimplementasikan di web itu apa ya? To the best for environment. Bukan, ada yang paling awal. Dari awal. Yang dari blog. Yang dari blog. Ya, yang masih dari prototype. Dulu sampah sekarang bukan. Nah ya itu bisa juga ya banyak lah. Itu kayak jargon-jargon lah. Jargon-jargon. Update terus ya. Kami rencana untuk itu Belanda, berita, sama risetnya. Jadi nanti ada admin yang bisa mengoperasikan website. Jadi bisa nambahin list harga dari sana botol kita berapa per kilo. Terus untuk berita ini ya karena kami lihat di fun fact FB-nya itu kan banyak banget berita-berita. Bisa diupdate juga nanti di sini. Jadi ada bisa upload artikel sama gambar. Mau ada juga kapan lagi? Ada ide. Juga dari ini masih prototype. Masih belum pasti. pengen apa nih ditambah gitu kan. Putarnya aja belum jadi. Pengen tambahan apa gitu kan? Itu aja register. Daftar. Iya itu untuk admin. Tapi kan kalau untuk user nggak perlu user hanya untuk menikmati aja. Oh gitu ya. Langsung bisa masuk. Oh lihat aja. Iya. Karena kalau user mau registrasi, nggak mungkin dia kan jual sampah online kan nggak mungkin. Oh ini buat kita ya. Iya. Jadi mempermudah kakak untuk memberikan informasi kepada Orang-orang. orang-orang. Ini dulu aja pikiran. Terus soal Ini aja pikirannya habis diskusi berapa hari. Berapa hari kamu diskusi mau fiturnya apa? Bank Sampah Bangkitku. Adapun profil dari Bank Sampah Bangkitku, Bank Sampah Bangkitku adalah salah satu bank sampah yang berada di Provinsi Jambi, seperti pada umumnya yang mendaur ulang sampah menjadi produk kerajinan. Namun Bank Sampah Bangkitku memiliki prinsip utama yaitu edukasi kepada masyarakat akan pentingnya mengelola sampah demi menjaga kelestarian lingkungan. Manajemen kegiatan produksi. Kegiatan produksi dilakukan setiap Senin sampai Jumat pada pukul 8 pagi sampai dengan 4 sore. Namun
Namun di hari Sabtu dan Minggu tetap menerima sampah jika ada sampah-sampah yang ingin ditukarkan atau disetor ke bank sampah Bangkitku. Manajemen SDM. Tenaga kerja ada bagian operator dan pengelola. Untuk operator bertugas mengangkut, memilah sampah dan menimbang sampah. Sedangkan pengelola dengan sukarela membantu dalam mengelola sampah, seperti membuat kerajinan tangan, serta membantu operator memilah sampah. Tujuan Bank Sampah Bangkitku yaitu sebagai solusi pengurangan sampah di tingkat sumber melalui proses pemilahan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Adapun permasalahan yang terdapat di Bank Sampah Bangkitku yaitu belum adanya memaksimalkan penggunaan internet dan media sosial sebagai upaya branding ke masyarakat, khususnya kalangan muda. Adapun solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan menciptakan branding dan logo melalui website untuk memperkenalkan Bank Sampah Bangkitku kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat khususnya kalangan muda dapat dengan mudah mengakses dan mencari informasi mengenai Bank Sampah Bangkitku. Akibatnya banyak masyarakat yang akan menabung di bank sampah serta dapat memilah sampah sendiri dari rumah karena disediakan informasi sampah apa saja yang dapat diterima dan dikelola oleh bank sampah dalam website yang dibuat. Tampilan website Bank Sampah Bangkitku. Tujuan Bank Sampah Bangkitku yaitu untuk mengedukasikan masyarakat sekitar agar mereka dapat memilah sampah dari rumah, di mana masyarakat dapat mengumpulkan sampah sesuai jenis dan kemudian sampah tersebut dapat ditukarkan ke Bank Sampah Bangkitku hingga menjadi sebuah nilai jual. Dari tujuan tersebutlah, maka tim kami menawarkan kerjasama untuk membuat website Bank Sampah Bangkitku dengan tujuan memperkenalkan atau mempromosikan kepada masyarakat, khususnya kalangan muda agar mengetahui dan tertarik untuk ikut menabung di Bank Sampah Bangkitku demi lestarinya lingkungan. Berikut dokumentasi observasi yang telah dilakukan. Selanjutnya dokumentasi sampah yang belum diolah. Lalu dokumentasi kegiatan pengelola Bank Sampah Bangkitku dan hasil kerajinan tangan yang telah dibuat. Adapun anggota tim kami, Panji Abdillah Maulana dengan NIM F1S121020, lalu Muhammad Haikal Apresto dengan NIM F1S121021, Dina Yulana Putri dengan NIM F1S121022, Cynthia Sauri Purba dengan NIM F1S121023, Messi Sintalia dengan NIM F1S121043, Azral Ahmad Rajasa dengan NIM F1S121074, dan Muhammad Rokib dengan NIM F1S121100. Kami ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya Panji Abdillah Maulana akan menjelaskan website yang telah kami bangun untuk Bank Sampah Bangkitku. Yang pertama ada landing page, Bank Sampah Bangkitku, lalu ada quote, dulu sampah sekarang berkah. Selamat datang di situs Bank Sampah Bangkitku, temukan informasi dan berita terkait Bank Sampah Bangkitku. Jadi website ini memiliki fitur utama yaitu mengenai berita dan juga artikel. Lalu ada produk yang bisa selalu diupdate oleh admin. Selanjutnya di landing page juga kami sematkan alur pelayanan bank sampah. Ini adalah alur-alur bank sampah Bangkitku dalam pengelolaan sampah. Lalu ada tentang kami, ada artikel dan berita. Lalu ada kumpulkan sampahmu dan jadilah bagian dari agen perubahan bersama Bank Sampah Bangkitku. Cek harga sampahmu di sini. Maksudnya cek harga sampahmu di sini adalah produk yang bisa dijual kepada Bank Sampah Bangkitku. Lalu di bagian bawah landing page terdapat footer. Bank Sampah Bangkitku terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Pal 5, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi.
Lalu ada quick link. Quick link ini terintegrasi dengan header karena sama saja. Lalu ada kontak dari Bank Sampah Bangkitku, ada Facebook, Instagram, email, WhatsApp. Selanjutnya ada about, tentang kami, tentang Bank Sampah Bangkitku. Di dalam ini terdapat pengertian umum apa itu Bank Sampah Bangkitku, lalu ada sejarah Bank Sampah Bangkitku. Sejarah singkatnya berdiri pada tahun 2014 yang diketuai oleh Bapak Santoso. Lalu ada visi misi Bank Sampah Bangkitku. Selanjutnya kita masuk ke portal berita dan artikel. Di sini berita dan artikel Bank Sampah Bangkitku sudah ada satu. Lalu ada produk, daftar harga sampah, nomor, nama barang, kode, satuan harga, keterangan. Daftar harga sampah dan berita ini bisa diupdate oleh operator. Caranya bagaimana? Yang pertama kita harus masuk sebagai admin. Di sini terdapat link yang tidak boleh diketahui oleh user, hanya admin dan pengelola saja yang boleh tahu. Nah, sudah kita tambah admin Sandi sekian, lalu daftar. User baru berhasil ditambahkan, silahkan login. Kita login admin dengan password sekian. Maka di portal berita dan artikel dan produk akan terdapat kontrol panel mengenai cara menambahkan data. Di produk juga terdapat. Kita ke berita dulu. Masukkan artikel atau berita. Yang pertama judulnya kita buat asal saja. Coba-coba. Deskripsinya kita coba-coba aja. Di sini saya ada contoh, lalu fotonya bisa aja kayak gini biar posting data berhasil ditambahkan. Nah, contohnya nih ya, walaupun contohnya sama. Lalu ada produk. Di dalam daftar harga ini, operator bisa masukkan data baru ataupun menghapus atau mengupdate data yang telah dimasukkan. Jika kita keluar, maka berita dan artikel tadi tetap bisa dilihat oleh user. Ini tadi yang telah kita buat di produk juga. Baiklah, sekian penjelasan website dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.